Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. نستمر في قراءة الفتاوى لشيخنا الحبيب عبد الله بن محفوظ الحداد. هذه المسألة سألت امرأة الحبيب عبد الله بن محفوظ الحداد عن حكم القدرة والصفرة ثم الدم بعد الطهر من النفاس. مسألة: نفست واستمر دم النفاس 55 يوما، ثم طهرت في أول يوم من رمضان فصمت في اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث ظهرت قدرة وصفرة وربما خيط، واستمرت هذه القدرة حتى اليوم العاشر من رمضان، وفي اليوم 11 ظهر دم، فافطرت حتى اليوم 16 ظهر الطهر، فصمت في اليوم 17 حتى اليوم 21، وفي 23 استمر الدم، فافطرت حتى 27، وفي اليوم 28 حتى 30 من رمضان ظهر طهر فصمت، واستمر الطهر حتى اليوم الثالث من العيد ظهر دم، واستمررت في الصوم حتى اليوم السادس من العيد مع ظهور الدم. الجواب: إن النفاس على المعتمد الذي يسنده الدليل هو 40 يوما، وهناك قول آخر في المذهب مبني على الاستقراء أنه إلى 60 يوما، فالأيام التي صمتها بعد النفاس 55 يوما تعتبر أيام طهر، والقدرة والصفرة التي رأيتها في اليوم الثالث إلى اليوم العاشر لا تعتبر شيئا، فصومك معها صحيح. وأما الدم الذي ظهر بعد ذلك في اليوم 11 وما بعده حتى 16 فهو حيض، وأنت أفطرت فيها فعليك قضاء الصوم لها، وقد صمت في اليوم 17 وما بعده إلى اليوم 22 فأيام طهر، وكذلك الأيام بعده إلى نهاية رمضان، فما صمته منها فصيامك صحيح حتى مع وجود الدم لأنه دم فساد، فما أفطرته منها فاقضيه وما فاقضيه مع قضاء الصلوات للأيام التي لم تصليها. وعلى كل حال فعليك منذ الآن أن تعودي إلى عادتك السابقة، وميزي دم الحيض الذي هو دم أسود محتدم، فإذا جاء كذلك في أيام عادتك فدعي الصلاة، فإذا انتهت الأيام المعتادة فاغسلي منك الدم واربطي وصلي، واعلمي أن هذا مرض، عليك أن تراجعي الدكتورة المختصة من أجل أن تنظم عادتك. Dalam permasalahan ini ada seorang wanita bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Mahfudz Al-Haddad. Perempuan ini berkata, datang kepadaku nifas, keluar dariku nifas, dan nifas itu berlanjut sampai 55 hari. Kemudian aku suci pada awal Ramadan atau tanggal 1 Ramadan. Kemudian aku berpuasa pada tanggal 2 Ramadan. Nah, pas hari ketiga keluar dariku kudrah sama sufrah.
kudrah atau yang dinamakan dengan cairan kecoklatan. Sufrah juga adalah cairan kekuning-kuningan. Warubama khaytun, dan kadangkali adalah garis-garis seperti benang. Dan keadaan ini, keluarnya kudrah sama sufrah ini berlanjut hingga tanggal ke-10 Ramadan. Kemudian ke tanggal 11-nya keluar dariku darah. Nah, dari situ saya tidak berpuasa sampai tanggal ke-16. Ke-16 muncullah suci. Kemudian aku berpuasa di tanggal 17 bulan Ramadan sampai tanggal 21 Ramadan. Kemudian setelah tanggal 23, darah itu berlanjut. Karena itu aku tidak berpuasa sampai tanggal 27 bulan Ramadan. Kemudian tanggal 28 Ramadan sampai tanggal 30 suci. Oleh sebab itu aku berpuasa. Dan suci itu sampai dengan tanggal 3 hari raya. Dan aku melanjutkan puasa sampai tanggal 6 hari raya, walaupun darah itu keluar. Beliau Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad dalam permasalahan ini menjawab bahwasanya nifas menurut pendapat yang mu'tamad atau pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah 40 hari. Di sana juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya nifas itu 60 hari. Jadi kata beliau, hari-hari yang kamu puasa setelah tanggal 55 hari itu dinamakan dengan ayyamut thahar, hari-hari suci. Adapun kudrah sama sufrah yang tadi keluar di tanggal 3 bulan Ramadan sampai tanggal 10 itu tidak dinamakan apa-apa, bukan dinamakan haid. Jika kamu berpuasa pada hari 3 sampai hari 10, maka puasanya sah. Adapun darah yang keluar setelah itu, yaitu pada tanggal 11, dan setelah itu sampai tanggal 16, itu dinamakan haid. Dan perlu diketahui bahwasanya paling sedikitnya suci di antara nifas sama haid itu tidak ada batas paling sedikit. Berbeda dengan paling sedikit batas antara dua haid. Karena batas di antara dua haid adalah 15 hari. Adapun batas paling sedikitnya suci di antara nifas dan haid itu tidak ada batasan sedikit, paling sedikit. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya dan ketika kamu tidak berpuasa, karena kan yang keluar haid pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 16. Dan ketika itu kamu tidak berpuasa, maka wajib bagimu untuk mengqadha puasa saja dan tidak mengqadha salat yang ditinggalkan. Karena yang keluar darahnya adalah darah haid. Kemudian kamu berpuasa lagi di tanggal 17 bulan Ramadan dan setelahnya sampai tanggal ke-22. Itu dinamakan ayyam thahar atau hari-hari suci. Demikian juga tidak hanya tanggal 17 sampai tanggal 22 saja, tetapi sampai akhir bulan Ramadan itu dinamakan ayyam thahar atau hari-hari suci. Karena apa? Karena dari tanggal 17 sampai tanggal 30 Ramadan itu belum mencapai paling sedikitnya hari-hari suci, yaitu 15 hari.
Dan ketika kamu berpuasa pada dari tanggal 17 sampai tanggal 30, maka ketika kamu puasa, puasamu adalah sah. Adapun ketika kamu tidak berpuasa dari tanggal 17 bulan Ramadan sampai tanggal 30, maka wajib bagimu untuk mengqadha puasa, demikian juga mengqadha salat yang kamu tinggalkan, karena darah yang keluar pada waktu itu, yaitu dari jangka waktu 7 hari, tanggal ke-17 sampai tanggal ke-30, bukan darah yang keluar, bukan darah haid. Oleh karena itu, ketika kamu tidak berpuasa dan kamu tidak sholat, maka wajib bagimu mengqadha sholat juga, karena yang keluar bukan darah haid. Dan dalam permasalahan ini, beliau berkata, hendaknya kamu kembali kepada adatmu yang dahulu sebelum nifas, ya, dan bedakan darah haid dengan darah yang lainnya, karena darah haid itu masyhur, darah yang warnanya hitam pekat. Ketika datang kepadamu dam muhtadim atau damun aswad muhtadim, hitam pekat, maka tinggalkanlah salat. Dan ketika berhenti darah itu aswad muhtadim, maka mandilah dan salatlah. Dan sebaiknya kamu konsultasi kepada dokter spesialis untuk mentertibkan lagi adatmu. Kemudian permasalahan kedua, hukmu man inqata'a haiduha qabla al-fajr. Mas'alatun, إذا انقطع الحيض قريب الفجر فهل تنوي الصيام أو لا بد من الغسل أولا قبل النية؟ الجواب عن هذا أنه إذا انقطع الدم فعليها أن تنوي فورا قبل الفجر، ولا يضرها كون الصيام قبل الغسل، لأن الجنابة لا تمنع صحة الصوم ما دام الحيض قد انقطع، فالغسل إنما هو شرط لصحة الصلاة لا للصوم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبح صائما وعليه الغسل في الجنابة ثم يغتسل. هكذا أخبرت السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو في مسند ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث مطرف عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها. Pada permasalahan ini ada seseorang yang bertanya, ketika seorang wanita sudah berhenti darah haidnya sebelum fajar, apakah wajib baginya niat berpuasa atau diwajibkan untuk mandi dahulu atau langsung wajib niat berpuasa? Jawaban beliau, ketika seorang wanita sudah berhenti darah haidnya sebelum fajar, maka wajib baginya untuk niat berpuasa. Dan tidak menjadi masalah ketika dia mengakhirkan mandinya nanti setelah fajar. Karena janabah di sini tidak menghalangi sahnya puasa selama haid itu sudah berhenti. Adapun mandi itu adalah syarat sah dari sholat, bukan syarat sah dari puasa. Dan di situ ada hadis juga yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika beliau wajib mandi, dan sebelum mandi sudah datang fajar. Beliau mandi setelah masuknya fajar. Demikian yang telah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang sahih. Kemudian permasalahan ketiga
hukmu man ra'at al-haidha ba'da adhan al-maghribi wa lam tadri mata nazal. Mas'alatun, imra'atun صامت وبعد أذان المغرب ذهبت لتتوضأ فرأت الحيض ولم تدري متى نزل فهل صيامها صحيح؟ الجواب إن صومها لهذا اليوم صحيح وينسب نزول الدم إلى أقرب وقت محتمل فكأنه نزل الآن ولا تبطل صومها بالشك والاحتمال. Permasalahan ketiga ini, ada seseorang bertanya, ketika seseorang berpuasa dan setelah adzan maghrib dia pergi untuk wudhu dan ternyata dia melihat ada darah yang keluar, tetapi dia tidak tahu kapan darah ini keluar. Nah, apakah puasanya sah atau tidak? Beliau menjawab bahwasanya puasanya tetap sah. Dan keluar darah ini yunsabu ila aqrabi waqtin muhtamal, dinisbatkan kepada waktu yang paling dekat. Seakan-akan darah itu keluar saat ini, yaitu setelah masuknya waktu maghrib. Dan puasanya tidak menjadi batal hanya karena ragu-ragu dan hanya sebatas kemungkinan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.